Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini, aku akan bercerita tentang sebuah karya tulis oleh seorang pemuda yang berasal dari daerah Bondowoso, Jawa Timur. Kisah ini bercerita tentang bagaimana seorang pemuda menghadapi pasukan Belanda menggunakan ajian ilmu Pancasona saat penjajahan. Dan bila kalian ingin tahu ceritanya lebih lanjut, inilah cerita si Imon. Dalam kedua aliran ilmu terdapat ilmu yang serupa, yang menarik untuk dibahas, yakni ilmu kekebalan alias ilmu kebal terhadap kematian, yang dikenal dengan ilmu Pancasona dan ilmu Rawarontek. Ilmu Pancasona dan ilmu Rawarontek dipercaya memberikan kesaktian kepada si penggunanya akan sulit mati. Dia akan menjadi hidup lagi walaupun badannya dipotong-potong, asalkan jasad si pengguna menyentuh tanah. Jika pengguna ilmu ini ingin menerima ajal, salah satu syaratnya adalah kuburan penganut ilmu ini harus dikubur atau dimakamkan secara gantung dan tidak menyentuh tanah. Berbicara tentang ilmu Pancasona, sebuah cerita pada tahun 1935, tepatnya di daerah Jawa Timur. Belanda masih berkuasa pada masa itu. Beberapa orang pribumi diancam dan diperlakukan tidak adil dengan menerapkan kerja paksa kepada mereka atau bisa disebut dengan kerja rodi. Beberapa masyarakat saat itu sangat ketakutan, dan ada juga di antara dari mereka telah tewas karena mencoba memberontak. Tahun demi tahun penderitaan mereka rasakan, dan ada juga mati karena sakit yang disebabkan tidak dapat mengkonsumsi makanan yang sehat. Karena rempah-rempah saat itu telah diambil alih oleh Belanda dan dibawa ke negaranya. Dari semua kejadian ini, ada seorang pemuda yang bisa disebut dengan nama Jiwo, yang merupakan seorang pria dari keturunan pendekar. Tentunya tertuanya dahulu banyak menjadi pendekar di daerah Jawa dan menguasai beberapa ilmu kanuragan, termasuk ilmu Pancasona yang sudah mulai dikuasai oleh pria satu ini. Ilmu ini sudah menjadi warisan turun-menurun dari keluarganya, dan tidak salah lagi bila Jiwo berkelahi menggunakan ilmu tersebut guna untuk menumbangkan lawannya. Dan adapun musuhnya yang terkapar ataupun dibuat mati olehnya. Hidup pada zaman penjajahan membuat seorang Jiwo harus berani berhadapan langsung dengan para prajurit tentara Belanda. Karena dari karakternya, selain memiliki kesaktian ilmu Pancasona, Jiwo juga memiliki rasa belas kasihan dengan saudara maupun rakyat yang ditindas oleh penjajah pada saat itu. Hal inilah yang membuat Jiwo geram. Karena ia sudah tidak kuat menahan amarahnya, Jiwo ingin pergi menemui pasukan Belanda dan bertarung melawan mereka. Namun seorang teman Jiwo yang bernama Sena tidak mengizinkan Jiwo sendiri bertempur dengan prajurit yang dipimpin oleh Jenderal Johannes van der Bos. Beberapa teman Jiwo juga melihat bahwa banyak anak muda dan orang rentan usia dipaksa bekerja. Tujuan dari adanya sistem paksa ini ialah untuk menambah pemasukan kas pemerintahan Belanda. Akibat dari adanya sistem tanam paksa, rakyat menderita karena harus menanam tanaman ekspor dan bukan menanam padi untuk makan sendiri. Kemudian terjadi ketidaktentuan penghasilan rakyat, kelaparan merajalela, kemiskinan hingga kematian. Maka dari inilah Jiwo, Sena dan beberapa teman lainnya membentuk sebuah kelompok yang berjumlah 7 orang untuk membantai pasukan Belanda dari sudut pulau Jawa. Strategi mereka gunakan agar para pemuda ini dengan mudah menghabisi lawannya. Berbekal dengan parang, pisau, dan tombak, mereka pun mulai bergegas untuk menyusup ke beberapa kamp pasukan Belanda. Namun Jiwo sudah mendalami ilmu Pancasona yang hanya berbekal sebuah kayu. Namun itu bukan sembarang kayu. Kayu itu merupakan pemberian dari kakeknya dan memang terlihat seperti kayu biasa, yang kuat seperti energi dari bangsa lelembut. Pada malam itu, Sena dan beberapa temannya sudah mulai berkumpul di depan rumah Jiwo sembari menunggu Jiwo yang hendak bersemedi. Mereka mulai mempersiapkan alatnya
Namun beberapa jalanan utama sudah dijaga oleh beberapa pasukan Belanda. Maka mereka hendak berhati-hati agar mereka tidak ketahuan, karena tentara Belanda saat itu sangatlah agresif dan sangat kejam. Suasana saat itu sangat sepi. Terlihat tentara Belanda sedang melakukan perkumpulan dengan anggota lainnya di sebelah selatan camp. Dan mereka hendak masuk ke camp secara berhati-hati. Tetapi satu di antara dari mereka yang bernama Galih ceroboh. Ia masuk ke jalan utama dan tidak mengikuti Jiwo dan lainnya. Kemudian ia tertangkap karena ia dilihat membawa barang dicurigai oleh militer Belanda tepat di sisi jalan. Karena sebelumnya ia ingin menyusul Jiwo dan juga lainnya. Jiwo pun tidak tahu bahwa temannya itu ditangkap. Namun ia hanya tetap berjalan dan mulai beralih ke sudut camp Belanda. Salah satu tentara Belanda yang hendak menaruh senjatanya untuk beristirahat dipenggal dari belakang oleh Sena. Dan darah pun bercucuran di dalam camp itu. Hanya baru satu tentara saja yang ditumbangkan olehnya. Namun beberapa sekejap datanglah beberapa rekan militer Belanda yang berjumlah 2 orang. Jiwo yang saat itu tidak tahu akan kedatangan mereka harus bersiap menghabisinya dengan memukul rahang satu di antara tentara Belanda dan membuatnya tersungkur jatuh. Dan yang satu berhasil lolos dengan keluar dari camp sehingga Jiwo dan juga teman-temannya diketahui oleh beberapa militer tentara Belanda. Dan pada saat inilah Jiwo dan teman-temannya merasa terdesak karena adanya penyusup. Tentara Belanda panik dan tentara Belanda mencoba menyergap mereka karena informasi dari salah satu pasukannya yang dikepung oleh mereka. Teman Jiwo sempat terkena tembakan di bagian kaki kirinya karena ia hendak berlari untuk bersembunyi. Namun Sena yang hanya berbekal parang menyerang dan maju menuju ke hadapan tentara Belanda yang mengepung mereka dengan jumlah 5 orang militer. Namun Sena ceroboh membuat dia hilang kendali sehingga ia mudah dilumpuhkan. Dan tepat pada bagian jantungnya terkena tembakan. Jiwo dan beberapa teman lainnya sangat sedih melihat Sena sudah terkapar di bawah tanah. Dan 5 di antara temannya mulai berlari keluar camp. Dan salah satu dari mereka sempat terkena tembakan di kepalanya dan tewas ketika Jiwo yang merasa strateginya tidak berguna mulai berani menyerang pasukan Belanda dengan membabi buta. Hanya berbekalkan dengan kayu pemberian kakeknya, ia dengan sengaja mencolok mata salah satu tentara Belanda hingga mengeluarkan darah. Kemudian loncat dan menendang kepala 2 di antara mereka secara bersamaan. Namun beberapa peluru tembakan sudah menancap di bagian tubuh Jiwo. Tetapi dia tidak sama sekali tumbang. Peluru itu hanya bersarang di tubuhnya. Dan tentara Belanda dibuat heran. Akan tetapi mereka tetap menembak Jiwo dengan jarak yang sangat dekat. Jiwo yang mulai mengayunkan kayu yang dipegangnya dengan sengaja membuat keributan di camp itu, sehingga semua militer Belanda datang yang dibekali beberapa senjata api. Karena ia merasa dikepung dengan puluhan tentara, Jiwo mengambil parang yang berada di tangan kanan Sena yang sudah tewas itu. Kemudian memegang parang itu dengan tangan kirinya. Lalu di tangan kanannya ia tetap memegang kayu tersebut. Ratusan tembakan mulai meluncur ke hadapan Jiwo. Dengan keahliannya, ia menepis beberapa peluru dengan kayu dan juga parang, sehingga beberapa peluru terpental. Dan ada juga yang menancap ke bagian lengan tangan Jiwo, apalagi mengenai dahinya. Namun Jiwo tetap bisa melawan. Tentara Belanda yang dibuat bingung tetap berusaha membunuh Jiwo. Tapi dengan satu pukulan Jiwo bisa merobohkan 3 orang tentara Belanda. Dengan parangnya, ia mulai menusuk perut di antara salah satu tentara itu. Dan ada juga kepalanya dipenggal, hingga darah banyak bercucuran di area itu. Namun Jiwo tetap bisa menahan mereka dan membuat salah satu di antara mereka tewas. Karena susah dibunuh, tentara Belanda mulai ketakut dan berlari untuk menemui pimpinannya. Namun saat beberapa tentara Belanda ini kembali bersama pimpinan pasukannya, Jiwo sudah tidak ada di area itu. Termasuk jasad teman-temannya pun tidak ada. Hanya ada darah dan juga beberapa tentara lainnya yang sudah tewas. Pimpinan pasukan Belanda yang bernama Maiwir dan mengira bahwa yang dilawan oleh tentaranya adalah orang sakti. Kemudian ia menyuruh 5 orang pasukannya mencari penyusup itu
yang tidak lain yaitu Jiwo dan beberapa temannya yang masih hidup. Terlihat Jiwo bersama 3 orang temannya yang masih hidup sedang membawa jasad Sena, Galih, dan Suryo untuk dibawa pulang. Tetapi keberadaan mereka masih di tengah hutan, tepat di sebelah kamp tentara Belanda. Dengan perasaan marah yang luar biasa, Jiwo masih tidak terima akan kematian dari Sena dan juga teman-temannya. Lalu membuat dia harus balas dendam dan mencari pasukan Belanda. Dengan dipenuhi peluru di tubuhnya, Jiwo sama sekali tidak merasa sakit. Dan saat ia berhenti di bawah pohon besar bersama beberapa temannya, ia mulai mencabut peluru yang bersarang di tubuhnya. Namun tidak semua ia dapatkan, hanya 2 peluru saja yang berada di lengan kanannya. Saat 3 teman Jiwo ini hendak ingin duduk di sebelahnya, dengan tidak sengaja 2 temannya tersungkur jatuh dan ada suara tembakan yang terdengar dari kejauhan. Jiwo dan 1 teman itu dibuat bingung dan juga cemas mengapa 2 temannya terjatuh secara tiba-tiba. Namun saat dia mati, sebuah darah pun keluar dari kepala temannya. Ternyata 2 teman Jiwo ini terkena tembakan sniper jarak jauh yang membuat nyawanya harus hilang pada saat itu. Melihat kejadian tersebut, Jiwo langsung beranjak dan kembali akan bertempur dengan pelaku yang membunuh kedua temannya itu. Kematian temannya tidak berhenti di sana. Salah satu teman Jiwo yang masih bertahan dengan rapat-rapat memegang jasad temannya. Namun dengan sengaja ia pun terkena tembakan secara tiba-tiba. Tembakan itu terdengar 2 kali sehingga ia dibuat tewas. Dan hanya tersisa Jiwo seorang diri. Melihat semua temannya tewas, Jiwo mengamuk. Ia berlari keluar dari persembunyiannya dan mencari pelaku yang membunuh temannya. Terlihat 5 pasukan Belanda tiba-tiba muncul di depannya, sehingga Jiwo harus berhadapan langsung dengan 5 tentara Belanda itu. Mereka yang sering menggunakan senjata api hendak meletakkan senjatanya dan menggunakan sebuah senjata berupa pisau untuk membantai Jiwo. Namun Jiwo yang sangat pandai melumpuhkan lawannya hanya dengan beberapa pukulan dan pertahanan yang ia kuasai. Ia dengan mudah melukai tentara Belanda. Dengan parang milik temannya yaitu Sena, suasana dibuat gemuruh. Namun saat Jiwo sudah melumpuhkan semua tentara Belanda dengan kekuatannya, ia hendak ingin memenggal kepala salah satu tentara Belanda. Tetapi sebuah ledakan terjadi di belakangnya yang membuat Jiwo harus terpental ke sebuah pepohonan. Dengan sebagian tubuh yang terbelah, membuat kepala dan sebagian badan Jiwo berada di carang pohon besar akibat ledakan itu. Pinggul dan kaki Jiwo sudah hancur. Namun anehnya, Jiwo masih bisa bertahan hidup sementara waktu, karena Jiwo ini sudah mendalami ilmu Pancasona. Karena ia tidak menyentuh tanah, jadi beberapa saat kemudian Jiwo harus kehilangan nyawanya, sebab setengah badannya sudah hancur. Dan yang membuat ledakan itu adalah pimpinan pasukan Belanda, yang dengan sembunyi membuang granat secara perlahan saat Jiwo sedang berhadapan dengan tentara Belanda lainnya. Kemudian setelah kematian dari Jiwo dan teman-temannya, Belanda pun kembali melakukan penjajahan terhadap masyarakat pada saat itu, termasuk masyarakat Jawa, dan masih mengalami penderitaan. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu cerita pada video ini. Bila kalian suka dengan video di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.